Halo Sobat Family, jalan-jalan lagi bareng keluarga Purnama. Kali ini kita mau ajak kalian jalan-jalan mengeksplor salah satu wisata favorit dan wajib kalian kunjungi apabila traveling ke Vietnam, yaitu Halong Bay, yang terkenal dengan keindahan alamnya. Halong Bay adalah teluk dengan ribuan gugusan pulau batu kapur yang eksotis, dengan air lautnya yang berwarna hijau toska yang memukau. Juga terdapat gua-gua yang eksotis dan indah yang siap memanjakan mata dan membangkitkan jiwa petualang bagi siapapun yang mengunjunginya. Jangan lupa ya Sobat Family untuk selalu dukung kita dengan like, komen, subscribe, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Langsung aja yuk kita sama-sama eksplor keindahan Halong Bay, Vietnam. Halo Sobat Family, jalan-jalan lagi bareng keluarga Purnama. Kali ini kita mau ajak kalian jalan-jalan virtual ke salah satu destinasi favorit dengan pemandangan yang sangat indah yang ada di negara Vietnam. Kita berangkat dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang berada di Tangerang, Banten. Untuk menuju Vietnam, kita menggunakan maskapai penerbangan Vietnam Airlines menuju Bandara Saigon untuk transit di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Dan akhirnya kita telah sampai di Bandara Saigon yang ada di kota Ho Chi Minh, di mana waktu yang ditempuh untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta Indonesia untuk sampai di Bandara Saigon Vietnam ini ditempuh sekitar 3 jam perjalanan. Kota Ho Chi Minh ini adalah kota terbesar di Vietnam dan terletak di dekat delta Sungai Mekong. Dulunya kota ini bernama Kota Saigon, namun pada tahun 1976 berganti nama menjadi Ho Chi Minh. Namun sampai sekarang masih banyak juga orang yang menyebutnya dengan nama Kota Saigon. Lalu dari Bandara Saigon Ho Chi Minh, kita lanjutkan lagi penerbangan dengan maskapai Vietnam Airlines menuju kota Hanoi, Vietnam. Dan akhirnya kita telah sampai di kota Hanoi setelah menempuh penerbangan selama 2 jam dari kota Ho Chi Minh, di mana kota Hanoi ini merupakan ibu kota dari negara Vietnam. Dari Bandara Hanoi, kita akan lanjutkan perjalanan lagi menggunakan bis wisata untuk menuju hotel tempat kami menginap. Dan akhirnya kita telah sampai di hotel tempat kami menginap, yaitu Hotel Fortuna Hanoi, di mana Hotel Fortuna ini merupakan hotel bintang 4 yang fasilitasnya sangat lengkap dan letaknya juga sangat strategis berada di pusat kota Hanoi. Setelah beristirahat 1 malam, esok paginya kami akan melanjutkan kembali perjalanan menuju destinasi wisata Halong Bay. Di tengah perjalanan menuju Halong Bay, bis kami singgah di rest area yang sekaligus memiliki toko besar dan juga galeri seni yang menjual berbagai jenis lukisan, kerajinan tangan, souvenir, dan juga oleh-oleh dan tempat makan dan minum. Dan di sini, selain kita bisa melihat dan membeli lukisan, kita juga bisa melihat langsung proses pengerjaan kerajinan tangan dan lukisan yang ditenun dari benang, di mana ada banyak pekerja seni yang bisa kita lihat mereka mengerjakan langsung proses pengerjaan lukisannya.
Selain lukisan, di tempat ini juga menjual berbagai jenis pakaian dan baju khas Vietnam. Di sini juga menjual berbagai jenis kopi Vietnam, di mana bukan hanya sekedar menjual kopi, tapi tempat ini sekaligus juga seperti workshop yang menunjukkan proses pembuatan kopi, mulai dari proses pemetikan biji kopi sampai proses roasting dan juga packagingnya. Dari tempat ini kita jadi bisa belajar banyak juga tentang proses pengolahan kopi sampai akhirnya bisa siap kita minum. Dan kopi Vietnam ini adalah salah satu yang bisa kita beli sebagai oleh-oleh khas Vietnam, karena Vietnam sendiri memang terkenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Jadi bisa banget ya kamu jadikan kopi ini sebagai oleh-oleh khas Vietnam untuk teman ataupun keluarga. Di sini juga menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman. Jadi kalau kita kelaparan bisa banget ya isi perut kita dulu di sini. Kita juga bisa membeli berbagai jenis souvenir khas Vietnam di sini. Mulai dari kartu pos, topi caping yang unik, sampai kaos-kaos yang menarik. Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam, akhirnya kami tiba di kota Halong. Dan bis kita langsung menuju pelabuhan Halong International Cruise Port, di mana pelabuhan ini adalah pelabuhan kapal pesiar pertama di Vietnam yang mampu menampung kapal pesiar terbesar yang melakukan perjalanan ke Halong Bay. Saat kami tiba, suasana di pelabuhan ini sangat ramai, di mana pelabuhan ini dipenuhi oleh wisatawan baik dari domestik maupun internasional. Kami mengunjungi Halong Bay pada bulan Oktober 2024, di mana waktu terbaik untuk mengunjungi Halong Bay adalah pada bulan September sampai dengan November, atau di bulan Maret sampai dengan Mei. Karena di bulan tersebut, iklimnya cenderung kering dan suhunya yang nyaman, tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin, yang memungkinkan wisatawan bisa menikmati semua aktivitas wisata yang ditawarkan. Setelah kami menerima tiket kapal yang diberikan oleh IO perjalanan kami pun bergegas untuk segera menaiki kapal. Dan sebelum kita menaiki kapal, ada pemeriksaan tiketnya dulu ya, jadi pastikan tiket kamu jangan sampai hilang. Untuk harga paket wisata kapal pesiar di Halong Bay, harganya cukup bervariasi ya, tergantung jenis kelas kapalnya dan juga tergantung berapa banyak spot wisata yang dikunjungi. Dan untuk paket kapal yang kami naiki, harganya adalah 310.000 dong Vietnam, atau sekitar Rp195.000 per orang. Sudah termasuk makan siang di kapal dan mengunjungi spot wisata Gua Dau Go atau Gua Tien Chung, dan perjalanan pulang pergi ke pelabuhan Halong. Lumayan cukup terjangkau ya harganya. Dan untuk jenis kapal yang kami naiki, kapasitasnya sekitar 30-40 orang penumpang per kapalnya. Dan ini dia guys, kita telah sampai di kapal yang akan membawa kami mengeksplor keindahan Halong Bay. Begitu masuk kapal, sudah tersedia kursi dan meja makan dengan kapasitas 6 orang per meja. Dan akhirnya kapal kami pun mulai berlayar dan petualangan pun dimulai. Untuk menuju spot wisata Batuan Kapur dan juga wisata gua ditempuh sekitar 1 jam perjalanan. Dan saat kapal berlayar,
Pelayan pun mulai membagikan makanan dan minuman ke meja kami untuk kami menikmati makan siang di atas kapal. Cuaca yang cerah dan angin laut yang bertiup kencang membuat suasana yang cukup nyaman dan tidak terasa panas. Berbagai menu makanan seafood seperti cumi, udang, ayam, dan sayuran khas Vietnam memenuhi meja makan kami. Wah, rasanya puas sekali guys kami menikmati beragam menu makanan yang memanjakan lidah. Inilah yang dinamakan berlayar sambil wisata kuliner. Dan selesai makan siang, kapal pun sudah mendekati kawasan gugusan Pulau Batu Kapur. Kami pun segera bergegas ke atas kapal untuk mengambil berbagai spot gambar dan video sambil menikmati keindahan alam yang ada di sini. Masya Allah, begitu indahnya pemandangan laut yang berwarna hijau dan dipenuhi gugusan pulau-pulau Batu Kapur dengan bentuk-bentuknya yang unik dan eksotis. Benar-benar pemandangan yang sangat memanjakan mata bagi siapapun yang melihatnya. Halong Bay ini memiliki pemandangan yang memukau karena memiliki sekitar 1.900 lebih pulau batu kapur yang menjulang dari permukaan laut. Dan setiap pulaunya memiliki bentuk dan karakteristik yang unik. Halong Bay sendiri telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 1994. Kemudian pada tahun 2012, Halong Bay menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia versi New Seven Wonders Foundation. Setelah mengitari kawasan Pulau Batu Kapur, akhirnya kapal kami tiba di pulau besar yang memiliki wisata gua. Wisata gua yang akan kami kunjungi adalah Gua Tien Chung yang memiliki arti istana surga. Di sini kami semua turun dari kapal dan memulai petualangan dengan menelusuri jalan sepanjang dermaga menuju anak tangga untuk menaiki bukit masuk ke dalam gua. Setelah menyusuri jalan dermaga, sebelum jalan menaiki tangga, di sini terdapat toilet dan juga toko kecil yang menjual berbagai minuman. Untuk menuju Gua Tien Chung ini, kita perlu menaiki sekitar 90 anak tangga karena letak guanya yang berada di ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Jadi sebelum naik ke sini, pastikan kondisi fisik kamu dalam keadaan yang baik ya, dan juga menggunakan sepatu yang nyaman agar aman ketika kamu menaiki tangga batu menuju guanya. Dan ini dia pintu masuk ke dalam Gua Tien Chung. Walaupun pintu masuk guanya terlihat kecil, namun ketika kita masuk ke dalamnya, kita akan dibuat takjub dan terkesima dengan keindahan suasananya yang ternyata sangat luas dan besar di dalamnya. Gua Tien Chung ini merupakan atraksi gua paling populer di Halong Bay. Gua ini sampai mendapat julukan Gua Istana Surga karena keindahannya. Di mana gua ini memiliki banyak stalaktit dan stalagmit yang indah dan berbentuk unik, seperti stalaktit berbentuk naga, burung phoenix, dan 4 pilar yang mirip dengan istana kaisar. Inilah salah satu alasan
yang menyebabkan gua ini disebut Istana Surga. Dan yang menarik dari gua ini adalah di bagian tengah guanya terdapat bagian gua yang berlubang, sehingga cahaya matahari bisa menembus masuk menerangi bagian dalam gua. Melihat cahaya matahari yang masuk tersebut serasa seperti melihat cahaya dari surga ya. Gua ini selain terkenal dengan keindahan stalaktit dan stalagmitnya, kita juga disuguhi dengan atraksi cahaya lampu berwarna-warni yang menambah kesan keindahannya. Jadi apabila kalian mengunjungi Halong Bay, terdapat 3 wisata gua yang bisa kalian kunjungi. Dan Gua Tien Chung ini menjadi salah satu destinasi wisata gua yang wajib kalian kunjungi. Karena gua ini merupakan gua terbesar yang memiliki 3 ruangan besar di dalamnya, yang sangat artistik dan tentunya memanjakan mata. Setelah sekitar 30 menit kita mengeksplor suasana di dalam gua, akhirnya kita sampai di pintu keluar dan langsung disambut oleh pemandangan laut dan pulau yang sangat indah dari atas ketinggian. Dan untuk perjalanan pulang dari atas gua, kita perlu menuruni ratusan anak tangga ya, untuk menuju dermaga di mana kapal yang kita naiki berlabuh. Dan yang membuat tambah berkesan, sepanjang perjalanan menuruni anak tangga sambil menyusuri tebing, mata kita benar-benar dimanjakan oleh suasana dan keindahan alam yang ada di sini. Begitu kita tiba di bagian bawah menuju dermaga kapal, di sini terdapat toko-toko yang menjual berbagai makanan, minuman, dan juga berbagai souvenir, pakaian khas Halong Bay yang bisa banget nih kamu beli sebagai oleh-oleh. Dan kita pun kembali menelusuri jalan setapak untuk menuju ke dermaga kapal. Dan akhirnya kita telah sampai di dermaga dan bersiap-siap untuk menaiki kapal kembali. Kapal pun akhirnya berlayar dan akan membawa kami kembali menuju pelabuhan Halong International Cruise. Dan sepanjang perjalanan kapal kami berlayar menuju pelabuhan, kita bisa melihat dengan jelas taman hiburan Sunworld Halong, di mana terdapat wahana Sunwheel yang merupakan salah satu wahana kincir tertinggi di dunia. Kita juga bisa melihat wisata kereta gantung Nu Hoang yang akan menghubungkan 2 area dari pantai Bai Chai untuk menuju taman hiburan Sunworld Halong. Dan menjelang sore hari, kapal kami akhirnya sudah mendekati kawasan pelabuhan. Akhirnya kapal kami pun tiba di Pelabuhan International Cruise Halong. Dengan demikian, berakhir pula petualangan kami menyusuri salah satu wisata yang ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Dengan keindahan alamnya, tidak heran Halong Bay menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Vietnam bahkan sampai mancanegara. Kami tiba di Pelabuhan Halong sekitar pukul 4 sore
Dan suasana di pelabuhan masih sangat ramai ya dengan wisatawan. Dari pelabuhan, kami pun mengunjungi Pantai Baicai untuk berfoto-foto dan menikmati suasana sore yang ada di sini. Dan sebelum kami pulang kembali menuju kota Hanoi, kami pun menikmati makan malam terlebih dahulu di restoran seafood yang ada di kota Halong. Rasa lelah dan lapar karena seharian mengeksplor berbagai spot wisata yang ada di Halong Bay langsung terbayarkan dengan berbagai aneka menu makanan seafood yang sangat lezat terhidang di atas meja makan kami. Dan menu makan malam ini pun menjadi penutup perjalanan kami mengeksplor keindahan Halong Bay sebelum kami kembali menuju kota Hanoi. Oke Sobat Family, sampai di sini dulu ya perjalanan kita mengeksplor keindahan Halong Bay. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.